Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika dengan bahasan deret geometri tak hingga. Tak hingga dilambangkan seperti angka 8 yang ditidurkan. Deret geometri tak hingga adalah suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Biasanya dinotasikan dengan S tak hingga. Deret geometri tak hingga ada dua sifat, ada yang bersifat divergen dan juga konvergen. Yang bersifat divergen itu ketika R-nya kurang dari min 1, maka nanti total tak hingga deretnya bernilai min tak hingga. Dan ketika R-nya lebih dari 1, maka total tak hingga sukunya adalah tak hingga. Sedangkan deret geometri konvergen ketika rasio antara min 1 sampai 1, maka kita bisa mendapatkan nilai dari tak hingga sukunya dengan rumus A per 1 min R, dengan A adalah suku awal dan R adalah rasio. Contoh, tentukan jumlah deret tak hingga berikut. Untuk yang A, barisannya adalah 2, 6, 18, 5, 4. Maka diketahui A-nya 2, rasionya suku kedua bagi suku pertama 6 bagi 2, hasilnya 3. Karena rasionya lebih dari 1, maka total deret tak hingganya adalah tak hingga. Soal yang B, barisannya 16, 8, 4, 2 dan seterusnya. Diketahui A-nya 16, rasionya berarti suku kedua bagi suku pertama 8 bagi 16. Disederhanakan, kita bagi 8 semua, hasilnya 1/2, maka total tak hingga sukunya adalah A per 1 min R. Berarti 16 dibagi 1 dikurangi setengah. 1 kurangi setengah itu setengah, berarti 16 bagi setengah dibagi setengah, artinya dikali 2/1. 16 kali 2/1 berarti hasilnya 32. Contoh yang C, barisannya 81, min 27, 9, min 3 dan seterusnya. Berarti dari soal diketahui A-nya 81, rasionya suku kedua bagi suku pertama, berarti min 27/81. Kita sederhanakan, berarti kita bagi 27 semua, hasilnya min 1/3. Lalu kita cari total tak hingga deret geometrinya, berarti S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Berarti 81/1 dikurangi negatif sepertiga. 1 kita rubah, kita samakan penyebutnya menjadi 3/3, berarti 3/3 dikurangi min sepertiga, hasilnya adalah 4/3. 81 dibagi 4/3, kita harus ingat kalau dibagi pecahan artinya sama dengan dikali kebalikannya. 81 dikali 3/4, hasilnya adalah 243/4. Kita akan belajar penerapan soal deret geometri tak hingga pada soal cerita, terutama soal tentang bola jatuh dan juga bola dilempar. Untuk bola dilempar, ketika bola dilempar ke atas dengan ketinggian tertentu dan tingginya akan semakin menurun sesuai dengan rasio yang tetap. Misal, bolanya dilempar dan tingginya akan selalu berkurang dengan rasio yang sama, maka panjang lintasan yang dilalui hingga bola berhenti adalah 2S tak hingga. 2S tak hingga, S tak hingga adalah A per 1 min R. Jadi rumus panjang lintasan adalah 2 dikali A per 1 min R. Dengan A adalah suku pertama, R-nya rasio, PL itu adalah panjang lintasan. Contoh soal, sebuah bola tenis meja dilempar ke atas dan mencapai ketinggian 5 meter. Setiap bola sampai pada daratan, bola memantul 3/4 kali dari ketinggian semula. Tentukan panjang lintasan yang dilalui bola tenis meja yang memantul sampai berhenti. A
A-nya 5 karena dilempar mencapai ketinggian 5 meter. Rasionya 3/4 karena bola memantul 3/4 kali ketinggian sebelumnya. Jadi panjang lintasannya adalah 2 dikali A per 1 min R. Berarti 2 dikali 5 per 1 dikurangi 3/4. 1 tadi kita rubah menjadi 4/4. Setelah itu 4/4 dikurangi 3/4 adalah 1/4. Berarti 2 dikali 5 per 1/4. 5 dibagi 1/4 bisa kita tulis menjadi dikali 4/1. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 5 dikali 4 dibagi 1. Berarti hasilnya adalah 40. Jadi panjang lintasan yang dilalui bola tenis meja yang memantul sampai berhenti adalah 10 meter. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bola yang jatuh. Bola jatuh, ketika bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan tingginya akan semakin berkurang dengan rasio yang selalu sama hingga bolanya berhenti, maka panjang lintasannya adalah 2S tak hingga dikurangi A. Berarti 2 buka kurung A per 1 min R dikurangi A. Dengan A-nya suku pertama, R-nya rasio, L panjang lintasan. Selain rumus yang ini, kita juga ada rumus cepatnya. Jika R-nya itu adalah P per Q, maka panjang lintasannya adalah A dikali buka kurung Q ditambah P dibagi Q kurangi P. Contoh, sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dan memantul sampai berhenti. Apabila ketinggian yang dicapai saat memantul 3/5 kali tinggi sebelumnya, maka tentukan panjang lintasan yang dilalui bola pingpong sampai berhenti. Jawab. Berarti kita akan gunakan dua cara tadi. Cara yang pertama, ketika jawab dengan cara pertama, diketahui A-nya 10, rasionya 3/5 karena memantul 3/5 kali tinggi sebelumnya. Kita cari S tak hingganya dulu, berarti A per 1 min R. A-nya 10, 1 dikurangi 3/5 berarti satunya kita rubah menjadi 5/5. 5/5 dikurangi 3/5 adalah 2/5. 10 dibagi 2/5 artinya bisa kita hitung dengan cara dikali kebalikannya. Berarti 10 dikali 5/2. Hasilnya adalah 10 kali 5, 50 dibagi 2, 25. Berarti 25. Panjang lintasan adalah 2S tak hingga min alfa. Berarti 2 dikali 25 kurangi 10. Berarti 50 kurangi 10. Hasilnya adalah 40. Cara kedua, diketahui A-nya 10, rasionya itu 3/5, berarti P-nya 3, Q-nya 5, berarti panjang lintasan A buka kurung Q plus P per Q min P. A-nya 10, Q-nya 5, kita ganti 5, P-nya kita ganti 3. Berarti 10 dikali 8/2. Berarti 10 dikali 8, 80 bagi 2, 40. Berarti hasilnya 40. Jadi panjang lintasan yang dilalui bola pingpong sampai berhenti adalah 40. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari dua cara ini untuk mengerjakannya. Jadi untuk tugas kali ini adalah merangkum materi pada buku catatan kalian. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.